Tidak ada orang yang hebat di dunia ini ya. Yang ada orang yang terlatih. Ingat itu. Yang ada orang yang terlatih. Anda bisa, silahkan berbagi. Ya, Anda mampu, silahkan beritahu yang belum mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, sahabat slingser alias slingsut pasar se-Indonesia Raya. Jumpa lagi bersama saya, Sam Bernyawa, dalam channel Bang Sam S2. Salam MJLS, mak jelek langsung strike. Oke. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya ya, yang kemarin sempat tertunda. Ini akan saya lanjutkan kembali. Nah, kemarin kita bahas masalah teknik dasar ya, menggunakan slingser atau slingsut passer ini ya. Jadi teknik-teknik yang mendasari untuk menggunakan ketapel ini. Nah, ini memang masih teori ya Beb ya. Ini masih teori, jadi harap bersabar. Jadi yang perlu kita pahami untuk teman-teman pemula ya, dalam suatu praktek atau dalam suatu kegiatan itu memang suatu ilmu ada teori, namanya teori dan praktek. Nah, ini yang saya sampaikan di video-video yang saya terdahulu itu anggap aja masih teori ya, teori. Dan teori itu kenapa saya anggap penting? Karena itu untuk mendasari praktek kita ya, untuk mendukung praktek kita nanti. Karena teori itu dibagi 4 ya, harus kita pahami. Untuk teman-teman pemula ya, ini saya bukan mengajari, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Ada 4 di dalam teori itu yang perlu kita ketahui. Jadi sahabat-sahabat pemula itu yang pertama itu harus mengetahui dulu. Yang kedua, mengerti. Yang ketiga, memahami. Dan yang terakhir, keempat adalah menguasai. Tahu, ngerti, paham, kuasai, kan begitu. Jadi menguasai, harapannya sahabat pemula ini menguasai apa yang saya sampaikan ya. Dari yang pertama itu video saya mengatakan bahwa apa, sebenarnya dasar kita bermain ketapel ini adalah apa? Di dalam hati kita ini tanamkan mental yang kuat, keberanian ya. Setelah berani, timbulkan rasa keinginan, semangat untuk bisa, dan tidak men-skip atau mempercepat ya. Ya, ini di YouTube ini tidak dipercepat, karena itu sangat penting sekali apa yang saya sampaikan kata per kata. Apa yang saya sampaikan ini sangat penting sekali untuk jenengan ya, yang teman rekan-rekan atau sahabat yang masih pemula atau masih baru ingin bisa main ini ya. Yaitu diusahakan, ditonton, diamati, dimengerti, dipahami tadi itu, dan dikuasai ya. Nah, kemarin saya bahas masalah mengapa bisa tertancap, mengapa bisa bandil atau kembali ke kita, penyebabnya apa. Nah, ini harus kita perhatikan sahabatku semua ya. Ini pemegangan ketapel ini yang membuat kita bisa tertancap ya. Ini lihat nih ya, saat Anda tarik kemudian Anda lepas, harapannya supaya jauh, biasanya itu supaya jauh peluru itu melesat, Anda paksa seperti ini. Nah, jadi tangan itu seperti ini. Anda sudah seperti ini, tapi koneksi yang di sini Anda belum lepas. Tangan sudah begini duluan, baru Anda lepas. Alhasil di sini yang ketancap, masuk ke dalam. Itu insiden yang seperti itu yang terjadi. Mau posisi horizontal, begitu Anda tarik seperti ini, das, supaya harapannya jauh, Anda begini kan, bukan lagi di sini nancapnya, bisa di sini, masuk di sini ya. Nah, di tangan kita ini ada yang seperti itu. Kenapa saya bicara seperti ini? Ini ada, dan ini terjadi ya. Saya kenapa menganggap seperti itu penting? Karena ini sangat bisa terjadi ya. Jadi waktu ngelepas seperti ini saja, diloskan ya. Ini diam, tangan yang kanan ini diam. Tangan yang kanan ini diam. Yang megang frame maksudnya ini diam. Ini kalau di kamera di layar jadi kelihatan kiri ya. Ini tangan kanan ini. Jadi tangan yang megang frame maksud saya, ini diam. Tarik lurus. Nah, lepas. Dia akan bergerak sendiri secara otomatis saat dilepas mata busurnya ya. Saat dia proses rilis, dia akan, tangan kita ini yang megang frame akan bergerak dengan sendirinya otomatis, bukan kita gerakkan ya. Kemudian penyebab yang kedua, lupa menekan tombol rilisnya. Itu kalau pakai spin case. Kalau pakai gulungan
gulungan Anda, benang Anda tidak rapi dalam menggulungnya ya, tidak rapi dalam menggulung di gulungan itu. Katakanlah Anda tahu sendiri panjangnya PE itu Anda butuhkan berapa, 50 meter umpamanya. Di 30 meter silahkan Anda gulung serapat di belakang silahkan. Tapi saat 20 meter terakhir itu Anda harus rapi. 10 meter pertama, 10 meter kedua yang terakhir akan melontar. Nah itu paling depan, ditaruh di paling depan ya. Nah itu. Dan kemudian tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian penyebab bandil. Nah, penyebab bandil ini harus perlu kita ketahui. Banyak sekali penyebabnya ya. Bandil ini bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Bandil itu peluru bisa balik ke kita. Peluru itu akan balik ke kita, itu namanya bandil. Itu berbahaya sekali ya. Itu penyebabnya satu. Yang pertama pentil atau rubber ini ya. Rubber tube ini posisinya tidak simetris seperti ini. Tidak sama. Satunya terpelintir seperti ini contohnya. Nah posisi seperti ini Anda buru-buru langsung Anda mainkan. Ini waktu dia posisi rilis. Nah waktu dia muter seperti ini, dia waktu posisi rilis ini tidak sempurna melesat seperti ini. Nah jadi tidak ini ya, tidak bisa melesat rapi sempurna seperti ini. Set langsung keluar begini karena dia melintir. Data pelintir juga yang di sini waktu dia melesat. Ini perlu diperhatikan ini waktu pemasangan rubber ya. Ini sangat bahaya sekali ya. Ini perlu diperhatikan, tidak usah buru-buru. Ini tidak boleh nekuk seperti ini atau melintir, ini bahasanya ya, melintir begini tidak boleh. Ini sangat tidak boleh atau tidak rapi itu ya. Usahakan ini dirapikan. Jadi sebelum Anda praktek itu harus diperhatikan dulu karetnya nih, rubbernya ini ya. Ini harus simetris. Melintir-melintir nggak boleh ya. Nah itu pentingnya untuk sahabat-sahabat pemula ya ketahui ya. Ini salah satu penyebab bisa bandil tuh, pemasangan rubber ini tidak stabil atau tidak seimbang kanan dan kirinya ya. Nah yang kedua, pada saat menarik, pada saat menegangkan busur atau slingshot ini ready ya, ready siap diluncurkan. Ini seperti ini. Nah ini posisi tangan yang megang frame itu berubah. Dia sudah menegang terus dirubah tiba-tiba. Nah seperti ini contohnya. Dia sudah menegang seperti ini. Dret, ini diam. Nah pada saat bersamaan ini dia langsung merubah ini posisi ini. Ini dirubahnya, harus dilepas. Itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena saat sudah Anda tegangkan, ini posisi rubber sudah pada posisi keseimbangan yang full. Ini keseimbangan. Saat Anda gerakkan seperti ini, salah satu rubber akan mengencang dan satunya akan melemah. Dan ini jika dipaksa dilepas, tentu dia meluncurnya pasti tidak akan sempurna. Ya. Karena salah satu sudah mengencang, satunya melemah. Ya, seperti itu. Itu salah satu penyebabnya ya. Jadi pada saat menegang sudah ditegangkan gini, ini masih nyawari begini, masih bingung begini, tahu-tahu dilepas saja begitu. Itu yang bahaya sekali. Jika Anda memang benar-benar nggak yakin, das begitu narik begini, set, nggak yakin, ulangi, kembalikan lagi ya, jangan dipaksa. Makanya untuk mendukung semua itu Anda harus belajar di rumah, meluruskan. Ini anggap aja cermin ya. Ini luruskan seperti ini. Tidak boleh begini tangannya, tidak boleh jaga yang bawah begini. Lurus. Lurus. Ya, begitu juga pada saat posisi vertikal. Das, lurus. Itu dilihat di kaca ya, di rumah di cermin itu dilihatkan ya. Di cermin itu Anda praktekkan posisi tangan seperti ini. Ya. Set. Belajar terus begini sampai ini benar-benar terlihat lurus framenya ini ya. Nah ini lurus, tangan kita lurus, dan itu diingat-ingat kalau udah lurus seperti ini lurusnya ya. Oh kalau saya begini tadi, wow ternyata posisi enak menurut saya ternyata salah. Nah itu bisa dilihat pada saat di cermin. Kalau tidak ada cermin, usahakan Anda praktek berdua dengan teman ya.
Jadi ada yang bisa membantu meluruskan, oh kurang kayak gini Kang, kurang begini Mas, kurang begini Om. Nah itu bisa, kalau bisa ada partner untuk mengingatkan, ada yang membenarkan nantinya ya. Jadi berlatih, yang rajin, ibaratnya yang semangat, ketahui dulu teorinya seperti ini. Nanti kalau sudah tahu teorinya, kita akan praktekkan cara membidiknya. Nah itu akan saya sampaikan di season berikutnya Beb. Nah, tetap ikuti, tetap semangat, dan tanamkan. Saya harus bisa, saya harus mampu. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini ya, yang ada orang yang terlatih. Ingat itu, yang ada orang yang terlatih. Anda bisa, silahkan berbagi ya. Anda mampu, silahkan beritahu yang belum mampu. Dan untuk teman-teman atau senior-senior saya yang ada di YouTube ini ya, mohon kritik dan sarannya atau tambahan masukannya di kolom komentar saya di bawah ini ya, untuk menambah kekurangan-kekurangan saya tadi ya. Nah itu sekian dulu, kita lanjut di video berikutnya Beb ya. Salam MJLS, mak jelep langsung strike dari Balikpapan Borneo, Sambernyawo, Bang Sam S2 menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore.